Oke, ya bagi teman-teman di sini yang sering menanyakan kendala terhadap mesin jahit Singer Portable-nya, jadi di sini gua mau bikin tutorialnya langsung kendala terhadap mesin-mesin jahit yang dimiliki teman-teman. Oke, langsung aja. Kendalanya itu untuk pemula itu ini suka ngebundet di daerah sini nih. Tiba-tiba pas lagi enak-enak ngejahit di sini si benang sama kainnya itu ketarik nih, ketarik ke dalam lubang ini nih, lubang yang ada di bawah jarum ini. Biasanya ketarik sini. Nah, itu kendalanya itu biasanya di salah pasang benang. Nah, jadi nanti gue bikinin cara pasang benang mesin jahit portable Singer. Sebenarnya sih gampang nih, udah ada tahap satu tahap 2-nya. Tapi tetap nanti gue bikinin lah videonya ya. Komen aja sih, komen yang paling ingin dimengerti dari mesin jahit portable itu. Nanti komen di bawah video gue ini. Misalkan cara pasang benang yang bener itu kayak gimana gitu. Biasanya kendalanya sih di sini nih. Kesalahan, keliru, lupa ngaitin benang di sini itu bisa ngebundet dan bahkan nggak bisa ngejahit nantinya ketemunya. Atau kalau nggak ini nih, salah pasang jarum. Salah pasang jarum ini biasanya jarum di sini kebanyakan pemula itu yang pakai itu kebalik. Si jarum ini tuh kebalik posisinya. Jadi nanti hasil hasil jahitannya itu akan loncat-loncat. Hasil jahitannya akan loncat-loncat. Ya, kalau nggak loncat-loncat itu biasanya atasnya kendor, kalau nggak bawahnya kendor hasil jahitannya itu. Jadi nggak kuat, nggak nyangkut gitu kan si benang antara benang atas sama benang bawah. Lalu biasanya kendalanya itu di sini nih, tension atau tekanan jahitan. Nah, biasanya kan kadang suka diulik-ulik tuh ya. Kadang suka diulik-ulik. Biasanya ini ada di mana aja gitu kan, di angka berapa. Ada di kadang di 0 atau ya sampai 9 ini nih buat kekuatan jahitannya. Nah, normalnya untuk menjahit itu di tensionnya itu di 4 untuk menjahit. Nah, biasanya kendalanya di sini. Itu biasanya atasnya kencang, bawahnya kendor. Kalau enggak bawahnya kendor, atasnya kencang kebalik gitu. Biasanya pengaruh di sini nih. Nah, selain di sini tadi gue jelasin lupa ngaitin benang di sini itu menimbulkan menjahit kusut dan bahkan kagak bisa jahit nanti ketemunya. Lalu ya itu tadi ini ya gua balik lagi jarum, salah pasang jarum itu bisa menimbulkan jarum patah, terus juga ya kusut lah, benangnya kusut. Nah, terus gue buka aja langsung ya. Gue buka langsung di sini. Biasanya kendalanya juga buat pemula itu di salah pasang skoci. Sorry. Gue biar jelas gue zoom. Nah, biasanya salah pasang skoci di sini tuh. Lupa ngaitin di antara ini nih. Lupa ngaitin di antara selipan sini. Jadi yang baik dan benar nanti gue jelasin di video tentang cara pasang benang. Jadi nanti gue bikinin videonya khusus cara pemasang benang dari awal sampai mulai ready menjahit sampai ya ngejahit gitulah ya. Cara ngegulung benang di pallet ini atau spool ya. Macam-macam sih, ada yang bilang ini pallet, ada yang bilang spool. Ya apalah namanya, yang penting intinya ini. Nah, biasanya kan ngegulungnya tuh di sini. Nah, itu sering banget pemula-pemula itu nggak tahu cara pakainya kayak gimana. Nah, nanti gue jelasin, gue bikinin videonya khusus tentang ngegulung benang bawah palet. Nah, di sini. Terus lagi biasanya kendalanya itu kalau udah nyangkut ya. Ini cara lepas sepatu, tarik aja ke depan. Nah, nyangkutnya kan di sini nih, biasanya ngebundet gitu kan si mesin tuh, akhirnya nggak bisa jahit atau enggak si kainnya itu ketarik ke dalam.
Itu kan kalau udah ketarik ke dalam itu kan susah banget ya. Susah buat ngejahit, terus nariknya juga kadang susah. Nah, ini mudah. Mudah penanganannya atau solusinya itu kalau misalkan benang atau apa sih, kain ketarik ke dalam sini, ke dalam gerigi sini. Jadi teman-teman ini tinggal buka baut ini satu sama baut kedua ini, buka aja, dibongkar. Nah, nanti dilepas ininya terus dibersihin, itu bisa balik lagi seperti, ya bisa balik lagi kayak semula lah, itu normal lagi ngejahitnya. Lalu nah kalau udah mulai kusut di sini nih, nah misalkan di sini ini udah dilepas ditarik, ini kagak bisa ini apa maksud maksud gua nyangkut di sini nih si benang nih, ngebundet banyak di sini, itu sering banget terjadi kasusnya seperti itu, ngebundet di sini. Nah itu kan pusing tuh, stres tuh, mama udah apa pengen pasang bed sekolah anaknya, pengen motong celana jeans anaknya, bapaknya, ayahnya atau siapalah ya, tetangganya gitu. Nah di sini ngebundet gitu kan, aduh susah banget ini, gimana nih cara ngatasinnya, mau cari taunya juga apa namanya susah gitu. Sebenarnya ada sih dijelasin di manual book itu, cuman di manual book itu kadang masih tetap aja mama itu kepusingan, gimana sih caranya, susah gitu kan. Nah ini sebenarnya kalau udah ngebundet di sini, ini tinggal tarik aja, ini tinggal tarik, lalu ini tinggal tarik. Nah ini kan lepas nih. Nah jadi nanti ngebongkarnya sih gampang. Cara masanginnya juga itu nanti agak sulit ya. Maksudnya sorry, bukan sulit, ya agak susah, biasanya harus pas gitu. Ini gampang, udah kebuka kayak gini mah. Nanti apa yang ngebundet, yang kusut itu di sini nanti bisa dirapiin lagi. Terus cara pasangnya lagi gampang juga. Sorry. Nah, ini tinggal pasin aja. Jadi ini kan ada dua nih. Yang ini dulu, lanjut yang ini. Ini buat penutupnya. Jadi ini buat wadah skocinya. Ini jarang nih di YouTube yang ngejelasin kalau misalkan ngebundet di sini tuh kayak gimana caranya, itu jarang. Jadi aku bikinin khusus buat pemula. Sorry, ini satu megang kamera, satu pasang. Harusnya sini nih. Gue syutingnya berdua. Jadi nanti ada yang megangin kamera, ada yang apa demo gitu. Nah ini tinggal apa pelatuk yang ini tinggal tarik aja ke sini. Pelatuk ini ke sini. Nah itu udah oke lah gitu. Ini udah oke. Nah biasanya yang terjadi tuh kendalanya di sini. Nanti tiba-tiba kusut gitu kan. Nanti ada beberapa ya. Satu tadi gue jelasin. Nggak usah diulang lah ya. Kalau misalkan pengen lebih jelas lagi mah nanti apa dikembaliin aja. Maksud gue tuh kembali ditonton dari awal gitu tadi. Kendalanya apa saja yang bikin mesin jahit temen-temen di rumah itu ngadat, atau kalau enggak apa kusut gitu kan ya, kendor.